Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana ihwal rasuah ini bisa menjerat Wali Kota Bekasi dan bagaimana konstruksi pengadaan proyek yang kerap menjerumuskan kepala daerah kepada tindakan korupsi? Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Gufron. Selamat malam Pak Nurul. Selamat malam Mbak. Baik, Pak, bagaimana ataupun dari kapan sebetulnya KPK mulai mengendus ataupun mengintai ada dugaan tindakan gratifikasi dan juga suap terhadap Wali Kota Bekasi ini? Terus terang kita sejak 2021 ya. 2021 itu sudah ada beberapa kali penyelidikan yang dimohonkan terhadap Wali Kota Bekasi ini. Kami tidak perlu menyampaikan tanggal dan bulannya. Yang jelas pada tahun 2021 kita telah melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan adanya suap ataupun penerimaan gratifikasi dari saudara Wali Kota Bekasi ini. Oke, ada 4 swasta yang ditetapkan sebagai tersangka yang disebut sebagai pemberi suap dan penerima suapnya adalah dari pihak aparatur pemerintahan kota dan salah satunya adalah Wali Kota, ada 5 orang. Ini bagaimana kemudian kronologisnya Pak, pemberian ataupun pemberian janji dan penerimaan gratifikasi dengan tadi ada kemudian kode sumbangan masjid ini? Memang terhadap dugaan penerimaan suap ataupun gratifikasi ini kasusnya ataupun peristiwanya tidak tunggal. Jadi ada dari swasta itu adalah pemberian dari kickback terhadap pengadaan tanah. Ada 2 hal. Pertama, tanah untuk folder untuk penampungan air. Yang kedua, pengadaan terhadap lahan untuk sekolah dasar. Itu yang pengadaan tanah. Tapi ada juga yang berupa permintaan gratifikasi berupa CSR kepada pihak swasta yang itu disumbangkan alasannya untuk pembangunan masjid. Itu yang untuk dari pihak swasta. Tapi juga ada penerimaan dari jabatan ya, jabatan dan juga CPNS. Itu yang terjadi. Jadi bukan hanya dari swasta, tapi juga dari masyarakat biasa untuk pengadaan tanah, CSR dan juga jabatan dan pegawai untuk pegawai. Oke, dari 14 yang sempat kemudian ditahan ataupun diciduk dalam OTT KPK, kemudian ada 9 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Apakah nanti dalam pengembangan kasusnya nanti ada kemungkinan tersangka ini kemudian bertambah mengenai kasus ini, Pak? Tentu kita akan mendalami. Jadi sementara pertama pada saat OTT pertama sampai hari ini kita akan pertama mengamankan 14 orang. Tapi kemudian yang kita tetapkan sebagai tersangka hanya 9 orang. Maka yang 5 tentu kita akan bebaskan. Tapi ini prosesnya masih terus berlanjut ya. Sehingga memungkinkan pendalaman lebih lanjut yang tidak tertutup kemungkinan perkaranya akan berkembang pada penerimaan yang lain. Karena kita tengarai penerimaan gratifikasi maupun suap sudah banyak terjadi di Kota Bekasi, sehingga sangat memungkinkan ini kemudian akan berkembang pada penerimaan lain. Baik, kita tunggu bagaimana pendalaman yang akan dilakukan oleh KPK. Terima kasih Wakil Ketua KPK Nurul Gufron telah berbincang bersama kami malam hari ini.